Selamat siang sahabat dimanapun berada. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan banyak cinta untuk kalian semua. Hari ini tanggal 28 Juli 2024 dari kawasan Kota Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara. Kami ingin membagikan kepada sahabat semua perjalanan kami dari Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara menuju Jakarta dan nanti akan dilanjutkan ke Surabaya. Mudah-mudahan nanti semua berjalan dengan lancar ya perjalanan ini, karena ini merupakan perjalanan pulang kami dari Tanah Karo balik kembali ke Pulau Jawa. Perjalanan ini nanti akan kita melewati Kota Medan, dan nanti di Medan mungkin kita akan beristirahat. Baru selanjutnya nanti dari Kota Medan kita melanjutkan perjalanan melalui Pekanbaru, kemudian Jambi, Palembang, dan penyeberangan ya Bakahuni, Merak, dan dilanjutkan ke Jakarta. Kira-kira begitu nanti rute kita yang kita lalui mulai hari ini, hari Minggu. Hari Minggu ini jam 13.20 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga teman-teman bisa menikmati ya perjalanan santai kami, karena ini perjalanan yang tidak terburu-buru, tapi kami akan bagikan kepada teman-teman semua supaya bisa sedikit berbagi perjalanan darat kami dari Kota Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara menuju Jakarta dan nanti dilanjutkan juga ke Surabaya. Baik, kami akan memulai perjalanan ini ya. Tadi kita sudah mengisi bahan bakar Pertalite 30 liter ya, dan nanti akan kita lihat nanti berapa kebutuhan BBM kita sampai di Jakarta dan Surabaya. Ini ada Kota Brastagi. Kota Brastagi ini saat ini cuacanya cukup cerah dan udaranya lumayan dingin saat ini karena masih siang. Tapi kalau nanti malam sepertinya ini akan jauh lebih dingin lagi. Kurang lebih suhu udara di Kota Brastagi saat ini berkisar di 25 ya derajat Celcius. Tapi kalau malam hari biasanya berkisar di antara 19 dan 20 derajat Celcius. Ya, ini adalah patung rumah adat ya. Kalau kita lewati tadi ada patung rumah adat di Kota Brastagi. Ketika kita memasuki Kota Brastagi dari Medan ya, kita akan menemui patung rumah adat ya. Ini ciri khas dari Kota Brastagi. Jalur dari Kota Brastagi menuju Kota Medan ini nanti kita akan melihat jalan berkelok-kelok ya. Ini merupakan sesuatu yang indah juga ya, tapi harus berhati-hati bagi para pengemudi yang belum terbiasa dengan jalur ini, harus ekstra hati-hati. Dari Kota Brastagi kita menurun ya, jalan menurun ya, nanti menuju ke Sembahe ya, dan akan turun lagi nanti sampai ke Kota Medan, karena Kota Brastagi ini adalah merupakan dataran tinggi Karo, Tanah Karo ya, Kabupaten Karo.
Kita melewati kawasan Tahura ya. Ini setelah Tahura jalan menurun ini ya. Ini yang saya sebutkan tadi, jalan berkelok ya, turun ke bawah ini dan cukup padat, baik yang arah ke Medan maupun dari Medan ke Brastagi. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan ada sebagian sepeda motor dan juga truk-truk tronton. Ya, ini jalan menurun dan berkelok-kelok ini. Ini adalah kawasan Penatapen, di mana di sini banyak orang jualan jagung bakar, jagung rebus, tempat berhenti ya, berhentian bagi wisatawan lokal yang ingin menikmati keindahan pemandangan di seputar Penatapen ya. Banyak orang berhenti beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan, baik dari Brastagi menuju Medan maupun dari Medan menuju Brastagi. Kita memasuki sekarang Kabupaten Deli Serdang. Ini sudah batas Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang. Karena jalan cukup berkelok dan menurun, jadi kita nggak bisa terlalu kencang. Kecepatan kita cuma berkisar antara 40-50 km per jam, karena kita harus berhati-hati juga karena lihat jalan ya, rutenya yang cukup berkelok ini. Nah, di sini banyak juga orang jualan apa ini? Jualan macam hiasan-hiasan ya. Nah, di pinggir jalan, di belokan-belokan ini banyak orang berhenti karena ada orang-orang yang jualan hiasan. Kita melintasi kawasan Bandar Baru. Bandar Baru ini juga termasuk perlintasan yang banyak dijadikan perhentian oleh para wisatawan lokal yang menuju Brastagi, dari Medan menuju Brastagi. Ya, ini masih jalan berkelok, sahabat. Sekarang jalan sudah cukup banyak yang dilebarkan, terutama di kawasan jalan berbelok ini, karena konon katanya dulu banyak sekali kejadian-kejadian ya, insiden kecelakaan karena jalannya terlalu sempit. Tapi sekarang ini sudah banyak yang sudah diperlebar jalannya.
sampai menuju Sibolangit. Ini jalannya masih terus menurun, karena seperti saya sampaikan tadi, kita berangkatnya dari dataran tinggi mengarah ke kota Medan yang lebih rendah. Nah, ini tadi adalah banyak villa-villa bungalow ya di kawasan Bandar Baru ini. Rumah-rumah karaoke juga ada di sini ya, penginapan-penginapan, homestay juga ada di sepanjang jalan di Bandar Baru. Kita melewati kawasan wisata Green Hill City. Ya, Green Hill City ini adalah merupakan suatu kawasan wisata yang dibangun oleh pihak swasta yang ada di daerah wilayah Sibolangit. Cukup luas, dan ini menjadi rujukan juga bagi wisatawan lokal ya. Biasanya yang dari Medan itu kalau menuju ke Brastagi, mereka biasanya mampir di sini. Ya, tapi kalau hari-hari biasa tidak terlalu ramai. Cuma kalau ini karena hari Minggu, kawasan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari kota Medan maupun juga dari Tanah Karo ya. Banyak yang berkunjung, baik anak-anak muda maupun anak-anak sekolah, cari objek wisata. Ini menjadi salah satu objek wisata yang cukup bagus ya di kawasan Sibolangit. Ini jadi Sibolangit termasuk wilayah Kabupaten Deli Serdang. Saat ini kita melintasi Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Ini masih jalan menurun terus ya, mulai dari Tahura tadi, Taman Hutan Raya, ini masih terus menurun. Ini nanti bahkan mungkin sampai ke Bingkawan ya. Bingkawan ini masih masuk di area Kabupaten Deli Serdang. Ini terus turun. Nanti di Kota Medan kita akan mencari penginapan karena ada sesuatu yang ingin kita
selesaikan di Kota Medan, dan baru kita lanjutkan kembali nanti perjalanan kita dari Kota Medan menuju Jakarta, melewati Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bakahuni, menyeberang ke Merak, dan dilanjut ke Jakarta. Ini sudah memasuki Desa Bingkawan ya. Setelah Desa Sembahe tadi, sekarang ini sudah memasuki Desa Bingkawan, masih di Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang. Situasi masih ramai lancar, kendaraan sudah banyak, bis-bis setengah ya. Jadi bisnya ini Colt diesel banyak di sini, menggunakan Colt diesel ya. Kalau bis besar yang panjang itu kurang sesuai medannya untuk ke Brastagi atau Tanah Karo, karena jalannya tadi banyak yang berbelok-belok. Kalau yang lalu ketika kita berangkat dari Jakarta menuju Tanah Karo ya, Kabanjahe Tanah Karo, kita menghabiskan BBM Pertalite sebanyak 150 liter. Nah, ini tadi kita sudah mengisi BBM yang pertama tadi ketika mau berangkat. Kita sudah isi 30 liter Pertalite, dan kalau seperti berangkat dari Jakarta kemarin, seharusnya kita juga akan mengisi bahan bakar sebanyak 150 liter Pertalite. Daerah Sibolangit ini biasanya kalau pada saat musim buah-buahan seperti buah durian, kemudian rambutan, itu biasanya banyak penjual buah ya, petani yang menjual hasil panennya di sepanjang jalan di Kecamatan Sibolangit ini. Tapi ini kelihatannya masih belum memasuki musim panen barangkali ya, karena kelihatannya masih sangat sedikit. Tadi kita sempat melintasi beberapa penjual durian, tapi kelihatannya masih kecil-kecil, buahnya masih kecil-kecil, dan masih sangat jarang.
ketahui juga dari Brastagi ya, tempat kita memulai perjalanan ini tadi sampai ke Kota Medan. Ini nama jalan ini adalah Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting. Ya, ini kalau sebelumnya saya pernah bahas juga bahwa Jalan Jamin Ginting adalah jalan terpanjang di Sumatera Utara. Saya belum bisa memastikan apakah ini merupakan jalan terpanjang di Indonesia, tapi kalau di Sumatera Utara ini adalah jalan yang terpanjang karena mulai dari Medan sampai ke Kota Kabanjahe, Tanah Karo sejauh 75 km. Ini disebut sebagai Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting. Sepanjang jalan dari Brastagi sampai ke Medan ini, di kiri kanan jalan kita melihat banyak sekali rumah makan khas Batak Karo ya, Batak Karo. Itu banyak di kiri kanan itu ada BPK ya. BPK itu bukan bapak ya, tapi BPK itu adalah singkatan dari Babi Panggang Karo. Ya, jadi ini kalau sahabat melewati jalan dari Medan menuju Brastagi ataupun sebaliknya, sebelah kiri dan kanan jalan banyak restoran. BPK itu adalah singkatan dari Babi Panggang Karo. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati, mencicipi makanan khas Karo ya, itu sepanjang jalan itu banyak sekali. Saat ini kita sudah memasuki Kota Pancur Batu, mendekati Kota Medan. Ya, kira-kira 20 menit dari sini kita sudah masuk Kota Medan. Kondisi jalan terlihat cukup ramai tapi lancar ya, karena ini hari Minggu, jadi harusnya kondisi ini memang biasanya tidak seramai hari-hari kerja. Di jalan arah sebaliknya ya, dari Medan menuju ke Brastagi terlihat lebih ramai ya dibanding Brastagi menuju Medan. Ini terlihat lengang juga. Bentar lagi kita akan memasuki Kota Medan. Kita sudah memasuki Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi perjalanan kita dari Brastagi tadi kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai di Kota Medan. Karena itu tadi ya, jalan yang menurun dan berbelok-belok tadi ya. Ini kalau sahabat lihat tadi, jalan mulai dari Tahura ya sampai ke Sibolangit itu jalannya sebagian besar jalan berbelok, sehingga meskipun hanya 75 km jarak tempuh kita ya jauh lebih lama ya, tapi akhirnya kita sudah tiba di Kota Medan.
Dan sekarang saatnya kita mencari tempat penginapan. Sampai di sini dulu di Kota Medan. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari Kota Medan menuju Jakarta, melintasi nanti kota Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan selanjutnya sampai di Jakarta.